kalian semuanya. Mohon bantuannya Mas Fahmi untuk bisa memute. Ya, sekali lagi Mas Fahmi Faisal Thorik untuk bisa mematikan mikrofonnya. Oke, sudah ya. Mas Fahmi, mohon speakernya dimatikan saja supaya tidak mengganggu yang lainnya. Oke. Ya, oke, sudah mati ya. Oke ya, sudah mute. Ya. Bagaimana? Santai saja ya, nggak usah tegang ya dengan Pak Roni ya. Nggak, ya, tipe dosen itu beda-beda ya. Ada yang stylenya santai ya, tapi tetap serius. Ada yang memang memberikan kesan pertama supaya dibilang berwibawa itu galak gitu ya. Tapi sebenarnya biasa saja gitu kan. Ya kalau saya nggak mau style yang apa-apa, tapi ya saya stylenya memang seperti ini ya. Apa adanya, tidak mengikuti dosen A, tidak mengikuti artis B, dan sebagainya. Ya seperti ini gaya saya. Kedepannya, ya mohon ini diperhatikan. Nah ini Pak Roni sudah nyampe ini. Tolong, kalau ikut perkuliahan Zoom, ya untuk menghemat kuota, ntar kedepannya, itu boleh wajah tidak diperlihatkan. Karena ini pertemuan pertama, memang saya mewajibkan. Supaya apa? Pertemuan pertama itu kan supaya kenal. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, ini mungkin kuotanya akan banyak tersita karena Anda juga menggunakan wajah ya, video ya, saya juga sama ya. Ntar kedepannya mungkin Anda tidak perlu memperlihatkan wajahnya ya, hanya namanya boleh, untuk sekali lagi menghemat kuota. Nah, saya mewajibkan untuk pertemuan pertama ini supaya saya tahu, oh si A, oh ini si B, dan sebagainya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya untuk pertemuan pertama ini mungkin ya bagi Anda agak menguras kuota ya, karena harus terlihat oleh Pak Roni. Oke ya. Sambil menyiapkan kertas, santai, mau minum kopi boleh, ya monggo gitu, atau dicatat pakai HP, santai saja gitu ya, ya tidak sepaneng gitu ya. Nah, karena ini pertemuan pertama, tolong diperhatikan, yang sudah sih tidak masalah gitu ya. Ini saya lihat, oh ya ada yang familiar mungkin ya dengan SIM atau learning, karena mohon maaf, di mute Mas Fahmi Faisal ya. Kalau tidak saya minta untuk dihidupkan mikrofonnya, jangan dulu ya, karena saya lagi menerangkan. Ini mungkin sudah ada yang familiar ya. Mas Dino, saya lihat itu kan anaknya ya, dosen teknik elektro ya. Jadi mungkin sudah familiar ya. Ternyata masuk teknik industri ya, ketemu dengan Pak Roni ya. Ntar saya harus hati-hati nih. Ntar Mas Dino menyampaikan sama bundanya, Pak Roni galak. Enggak ya, kita santai saja gitu ya. Oke, enggak, ini guyon saja ya. Jadi saya lihat, oh ini Mas Dino Rahmawan, anaknya, putranya Bu Ida. Oke, tadi karena memang saya dijabri Mas Agung. Mas Agung mana? Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Pak. Oh, Nji. Oh ini ketua kelas. Oh iya, kalau nggak kayak gini kan saya nggak tahu kalau Anda nggak mulai. Oke, terima kasih Mas Agung. Mas Anggir Safario sudah dapat NIM-nya ya? Alhamdulillah, oke ya. Oke, sudah ya. Jadi karena tadi Mas Agung ya, kalau saya menyebutnya komting. Komting itu apa? Komandan tinggi. Ya, jadi kalau anak-anak kuliah itu tidak ada istilah koordinator kelas ya. Tapi kemarin karena Anda masih familiar, koordinator, ya saya sebutkan koordinator. Tapi ntar janganlah komting nyebutnya ya, komting. Komandan tertinggi ya di industri A. Jadi ntar Anda nyebut Mas Agung komting, komting aja, panggil aja komting ya, komandan tertinggi. Itu memang seperti itu ya. Oke, karena tadi sekali lagi Mas Agung jabri saya, Pak Roni,
ini masih banyak yang bingung, ini bagaimana cara masuk ke SIM dan sebagainya. Walaupun kemarin sudah saya jelaskan, tapi mungkin ya gambarnya kurang jelas dan sebagainya, maka akan saya jelaskan kembali dan tolong diperhatikan kenapa? Karena ini akan dipakai terus selama Anda perkuliahan daring. Jadi cara masuknya SIM seperti apa, absensinya bagaimana, akan saya sampaikan di sini ya. Karena ini akan dipakai terus, maka harapannya teman-teman mahasiswa itu memperhatikan ya. Mohon maaf saya memakai salah satu akun dari teman Anda dan yang saya pakai izin, saya mohon izin ya karena ini keluar ya. Jadi saya supaya bisa mempraktekkan bagaimana seorang mahasiswa ketika masuk. Karena beda kalau Pak Roni memakai akunnya dosen, kan beda posisinya. Jadi sekali lagi saya mohon izin, yang saya pakai adalah mahasiswa yang katanya keluar ya gitu ya. Saya mohon izin. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya share ya. Anda perhatikan ya. Saya share ya. Sudah kelihatan teman-teman mahasiswa? Siap, Sampun, Pak. Oh, sampun Sudah, ya. Pak. Oke, tolong diperhatikan dan ini karena dipakai terus. Bagi yang belum, Anda buka ya, tolong diperhatikan ini. Tolong Mbak siapa itu dimatikan. Assalamualaikum. Ya, biar semuanya dengar, oke. Tolong Anda ya masuk ke sim.unisula.ac.id, kemudian ntar akan seperti ini pastinya. Ya, ketahuan ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kalau sudah dapat NIM, langsung masukkan NIM ya. Jadi akun penggunanya pakai NIM. Ya. Kemudian ya, kata sanjingnya kalau pertama kali masuk itu juga pakai NIM. Oke ya, clear. Itu dulu, kecuali kalau yang sudah berubah-ubah. Kemudian masuk aplikasi. Ya, masuk aplikasi. Nah, untuk mahasiswa itu ada 3 modul. Layanan perpustakaan untuk meminjam buka buku yang ada di Perpustakaan Unisula, Perpustakaan Pusat. Kemudian pengajuan keringanan UKT, itu karena kemarin ada masa pandemi, maka difasilitasi modul pengajuan UKT, keringanan UKT. Nah, untuk Anda perkuliahan yaitu menggunakan modul SIM akademik. Anda klik saja. Oke, setelah klik, nah Anda di samping kanan ada mahasiswa, Anda klik. Oke, sudah ya? Sudah semuanya. Kemudian setelah itu Anda klik portal. Oke. Menu portal, kemudian Anda klik learning. Nah, jangan bingung. Loh, itu kok masih kosong mata kuliah saya dan sebagainya. Ya, karena Anda periodenya belum diganti. Sekarang adalah bukan semester genap, tapi adalah semester gasal atau semester ganjil. Anda klik dan cari semester gasal 2020-2021. Klik. Oke, sudah. Nah, ini sudah kelihatan mata kuliah. Tolong jangan bicara lagi. Mas Fahmi, minta tolong. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi saya membuka atas nama Dwi Kurniawati, teman Anda, tapi katanya udah keluar. Nah, kalau sudah ini mata kuliah yang Anda ambil ini sudah ada di sini semuanya. Ya. Sudah ada semuanya. Kemudian Anda cari, tentunya karena Anda sekarang ikut mata kuliah menggambar teknik yang diajar oleh saya,
maka Anda cari, oh Pak Roni, ya Ahmad Syahroni, STMPN. Oh, kuliahnya kan jam 1 ya tadi harusnya ya. Sekali lagi harusnya kan tadi Anda jam 1, enggak masalah, ini pertemuan pertama. Anda klik ya, harusnya tadi Anda kliknya tadi jam 1, klik detail. Oke. Kemudian setelah itu apa? Anda klik absen. Sekali lagi Anda klik absen. Maka dengan Anda klik absen ya, otomatis kehadiran Anda secara virtual, secara online sudah dianggap masuk. Taunya bagaimana? Taunya di sini ada keterangan absen berhasil disimpan. Ya. Sekali lagi taunya saya sudah absen belum ya, sukses atau tidak ya absensinya. Yaitu di sini ada keterangan absen berhasil disimpan. Setelah itu Anda tentunya harus membaca. Ya. Tadi harusnya kan jam 1. Anda harus membaca isinya apa? Oh, ternyata Pak Roni tadi ingin supaya kita ketemuan lewat Zoom. Ya. Nah, itu. Terus ntar Anda ikut perintahnya, oh lewat Zoom. Ya, ini dibalik karena tadi sekali lagi banyak yang belum tahu bagaimana menggunakan SIM. Saya kira sangat mudah ya. Kalau misalkan mau download materi bagaimana? Kalau ada materi di sini, tentunya misalkan saya mengupload materi ya pada hari ini. Ya tentunya di sini ntar akan muncul tombol unduh atau download. Ya sudah, Anda download materi dari Pak Roni. Tapi karena kebetulan untuk pertemuan pertama, saya tidak mengupload materi, saya inginnya adalah lewat Zoom, maka tentunya di sini tidak ada upload materi. Tidak ada download gitu ya. Ya, mungkin itu ada yang mau ditanyakan, saya kira apa yang saya terangkan sudah jelas. Ntar kalau mau ganti password, ya silakan ya. Jujur saya menyuruh Anda, sangat menyarankan untuk ganti password. Kalau pakai NIM, ya ntar bisa disalahgunakan. Contohnya tadi, ya Mbak Dwi Kurniawati belum ganti password, sudah digunakan oleh saya. Ya ntar dibaca bukunya, sudah saya share ya kemarin ya dengan Pak Bagus ya. Learning itu seperti apa, penggunaan SIM seperti apa. Ya. Oke, sangat jelas ya. Saya kira apa yang disampaikan ya. Ntar kedepannya kayak gitu kalau ngajarnya jam 1 ya Anda absensinya jam 1 atau sesuai kesepakatan dengan dosen ya. Jadi kalau dosennya nggak ngomong berarti Anda absensinya adalah sesuai dengan jadwal yang telah saya share ya. Tapi kalau misalkan tolong ntar absensinya jam sekian hari ini, tanggal ini, ya Anda manut dengan dosen yang bersangkutan. Saya kira mudah sekali ya, sudah bahasa Demaksnya itu cetomoyo-moyo gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Atau masih ada yang bingung? Saya kira Anda ya belajar smart ya, satu kali saja fokus sudah bisa ya semuanya. Oke. Kalau sudah mudah-mudahan ntar kedepannya Anda langsung lanyah gitu ya. Selain menggunakan learning, saya menggunakan ada banyak ya. Saya menggunakan selain learning, ini tadi namanya learning yang tadi di SIM, learning ya karena kita klik learning dulu ya. Selain itu saya menggunakan Gizi. Gizi itu apa? Google Classroom ya, GC. Ya ntar akan saya share ya kapan Anda harus masuk. Kemudian menggunakan seperti ini Zoom, Google Meet saya jarang sekali menggunakan ya. Kadang-kadang ada dosen yang menggunakan selain Google Meet ada Webex dan sebagainya, monggo ya. Sekali lagi tergantung kesepakatan Anda dan dosen ya. Tapi kalau saya biasanya memakai
ini pelengkap ya, pelengkapnya. Yang wajib tadi SIM, learning, itu wajib. Yang kedua, saya menggunakan ini, Zoom. Biasanya ya, jadi biasanya ya, nggak terus-terusan kok. Saya menggunakan Zoom, kasihan kuotanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, beberapa kali saya menggunakan Zoom, tapi ntar komplementernya adalah menggunakan Gizi. Google Classroom, ya ntar akan saya share. Ada bagaimana masuk ke situ dan sebagainya. Itu akan saya share. Kemudian yang berikutnya, saya juga mulai kemarin sudah menggunakan YouTube. Ya, YouTube ya. Jadi materi atau rekaman ya yang saya sampaikan itu bisa saya kasihkan link YouTube-nya. Sehingga Anda kalau belum jelas ya apa yang saya sampaikan itu bisa disetel berkali-kali. Akan lebih mudah. Karena kan zamannya zaman Anda itu zaman milenial ya, senang YouTube-YouTubean ya, harapannya tidak hanya melihat YouTube musik atau game atau apa, tapi pelajaran ternyata bisa dilihat dan di-download dari YouTube gitu ya. Jadi itu. Oke, saya masuk ke materi ya. Ini mulai serius lagi ya, tapi santai, tetap santai. Jadi menggambar teknik itu yang akan saya ajarkan ada 2 tipe. Ya. Jadi saya ngomong pakai bahasa lapangan ya. Jadi saya akan menyampaikan ya 2 tipe. Tipe yang pertama adalah menggambar teknik yang dilakukan secara manual. Anda sambil mencatat, menoret-oret gitu. Maksudnya apa sih Pak Roni? Yaitu menggambar teknik dengan cara menggunakan peralatan-peralatan manual ya dan kertas gambar secara langsung. Namun demikian karena ini masa pandemi, kita sementara waktu dilarang ketemu, maka ya ntar Anda harus menyiapkan kertas gambar tetap, tapi saya kan tidak bisa menyontohkan secara langsung. Ya, jadi yang pertama adalah tadi kelas manual, ya menggunakan alat-alat yang manual tadi. Anda mengerjakannya juga dengan tangan, ya tidak dengan komputer. Dan yang kedua, setelah mid semester itu Anda akan saya ajak dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan aplikasi, ya, dengan menggunakan aplikasi komputer. Nah, biasanya kita sering memakai dengan aplikasi yang dibuat oleh Autodesk Incorporation, Autodesk Inc. Salah satu produknya adalah AutoCAD. Kadang pula kita pernah memakai beberapa kali AutoCAD sering. Yang berikutnya adalah selain Autodesk Incorporation mengeluarkan AutoCAD, ada yang lain yaitu Autodesk Inventor. Nah itu. Ya, jadi yang sering kita pakai adalah AutoCAD, ya. Kemudian Autodesk Inventor, ya. Dan selain 2 produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Amerika, Autodesk, satu lagi adalah SolidWorks. Itu yang mengeluarkan perusahaan dari Jerman. Ya. Namanya SolidWorks, ya. Perusahaannya adalah Dassault, ya. Jadi itu. Nah, untuk angkatan Anda itu insya Allah yang akan kami pakai untuk kebutuhan proses belajar mengajar menggambar teknik adalah dengan menggunakan AutoCAD. Ya, AutoCAD. Maka dari sekarang saya minta Anda untuk menyiapkan, ya walaupun makainya nanti, tapi tidak ada salahnya. Anda bahasa kerennya adalah nyuri start, ya. Anda belajar di awal karena sudah tahu, enggak masalah, itu halal, ya dan bagus, ya, ya gitu. Silakan ya. Jadi Anda itu. Nah, kemudian ntar praktikum pakainya apa?
praktikum kan ada menggambar teknik. Untuk praktikum memakai aplikasi juga ya akan saya diskusikan dengan laboran apakah tetap mau memakai AutoCAD seperti saya ataukah memakai Inventor ataukah memakai SolidWorks. Sekali lagi belum ada keputusan. Tapi yang jelas AutoCAD yes itu. Ya itu. Jadi ada dua tadi ya, yang kelas manual sama kelas komputer. Jadi sebelum mid semester saya gali potensi Anda di manual. Jadi sampai mid semester itu kita praktek secara manual. Ya. Setelah mid semester kita praktek secara computerized dengan aplikasi AutoCAD. Itu kemungkinan besar itu. Jadi kayak ya itu. Nah, yang berikutnya nih, saya tukang ngompori Anda, ya. Saya tukang ngompori Anda. Nah, kemarin sudah saya sampaikan dan Pak Bagus juga sudah menyampaikan, kami tidak melarang mahasiswa untuk tidak punya komputer. Ya bahasa saya kayak gitu. Sekali lagi, kami tidak melarang mahasiswa untuk tidak punya. Artinya apa? Kalau mahasiswa tidak punya komputer, ya nggak masalah. Wong Pak Roni nggak ngelarang kok. Wong menggambar teknik kok nggak ngelarang kok. Kenapa saya ngomongnya ngalor ngidul loh? Ini kan menggambar teknik. Apa hubungannya dengan komputer? Ya jelas ada, karena tadi ya saya akan menggunakan komputer pada pertemuan setelah mid semester. Nah itu, jadi tetap ada hubungannya. Nah, terkait dengan komputer, begini nih, kalau Anda yang belum punya ya, yang sudah punya alhamdulillah. Kalau yang belum punya, terus punya keinginan untuk beli komputer, kalau mau beli, kalau bisa, kalau punya rezeki, lebih baik beli sekarang. Jangan besok. Jangan besok. Lebih baik Anda sisihkan uang jajan untuk apa? Lebih baik Anda tabung belinya sekarang. Jangan besok. Jangan tunda untuk membeli komputer. Ya. Kenapa? Kalau Anda punya rezeki, ya kemudian belinya sekarang, Anda bisa memanfaatkan komputer mulai sekarang. Tapi kalau Anda entarlah pas pandemi berakhir, entarlah pas mau skripsi, yang dibeli Anda itu adalah nilai manfaat. Mohon maaf, Indra Palehan. Oh ya, nilai manfaat. Ya, jadi, mohon maaf, Indra Palehan. Oke, ya. Di mute dulu, Mas Indra Palehan. Di mute. Apa namanya? Oke ya, udah clear. Ya, saya ulangi. Kalau Anda beli teknologi termasuk HP, termasuk komputer, itu yang dibeli bukan barangnya sebenarnya. Yang dibeli adalah nilai manfaat. Ya, itu perlu dicatat. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan, kalau Anda belinya komputernya sekarang, berarti Anda membeli nilai manfaat mulai sekarang sampai Anda lulus. Itu minimal. Tapi kalau Anda belinya komputer adalah entar sok, entar besok, ketika Anda mau skripsi, itu rugi. Belinya Anda dipakai cuma berapa? 1 tahun dah. Tapi kalau Anda belinya sekarang, nilai manfaatnya bisa 4 tahun. Kalau Anda pinter banget, ya karena lulus biasanya lebih dari 4 tahun. Itu sudah makanya saya ngompori Anda ya, supaya beli komputer ya sekarang. Kalau mau beli ya. Kalau mau beli, kenapa? Ya. Kemudian yang berikutnya, menggambar teknik itu udah pakai komputer. Jadi sekali lagi kalau punya rezeki ya belilah sekarang. Kemudian apa? Kalau mau beli, bagi yang belum ya, belilah spek yang kira-kira bisa ya untuk menjalankan software-software grafis, software-software yang saya sarankan tadi, yang saya pakai yaitu AutoCAD. Nggak usah mahal banget, nggak usah komputer gamers. Kalau komputer gamers saya yakin bisa ya, karena kan grafisnya, karena RAM-nya, karena hard disk-nya kan speknya tinggi. Ya, itu. Tapi jangan beli netbook.
Jangan beli netbook. Netbook itu yang kayak apa toh? Anak teknik industri kok belinya netbook? Netbook itu yang kecil sekali, yang fungsinya adalah apa? Hanya untuk pekerjaan office. Ya Word, ya Excel, ya PowerPoint, ya internetan tok. Itu udah ada manfaat lainnya untuk teknik industri. Ya. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan Anda untuk tidak beli komputer, tapi kalau punya duit, punya rezeki, silahkan beli komputer dan bagus. Ya, tapi saya melarang kalau Anda mau beli komputer, belinya yang netbook itu jangan. Netbook yang kecil banget itu loh. Itu fungsinya apa? Speknya adalah hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan office kantor. Ya PowerPoint, ya ngetik, ya jangan. Kenapa? Nggak bisa dipakai untuk AutoCAD. Nggak bisa dipakai untuk yang lainnya, SolidWorks. Karena speknya butuh yang tinggi dan sebagainya. Ya. Itu. Jadi jangan percuma juga Anda mau beli komputer, tapi yang speknya yang ya nggak bisa, AutoCAD bisa jalan di situ. Karena dulu memang ya ketika komputer masih jadul, itu render AutoCAD aja dulu pas saya S1, itu ada yang sampai 5 jam hanya untuk merender. Ya dari rusuk menjadi solid, betul-betul solid. Di antara akan saya sampaikan apa sih istilah solid, apa sih istilah frame, wireframe, dan sebagainya. Bagi yang SMA itu mungkin nggak begitu dong ya, tapi yang SMK dari SMK mesin mungkin dong gitu ya, sangat dong lah. Jadi saya itu memotivasi Anda, sekali lagi saya tidak mengharamkan Anda untuk tidak punya komputer, tapi kalau Anda punya rezeki, silahkan ya beli komputer, tapi tentunya dengan spek di mana AutoCAD minimal bisa jalan di situ. Software-software teknik industri tidak hanya AutoCAD, ya macam-macam ya juga bisa jalan di situ. Jadi jangan beli netbook. Nah terus bagaimana Pak Roni kok tidak mengharamkan tapi kok seperti itu gitu loh. Ya monggo, berarti bagi yang tidak silakan. Anda bisa main ke saudara yang teknik sipil, ke saudara yang planologi, ke saudara yang arsitek, ke saudara Anda, tetangga Anda, tentunya dengan protokol kesehatan, yang punya laptop, yang punya komputer untuk ya ikutlah di situ ya, ikut di situ ya, itu ya nonggo sebentar itu ya untuk ini. Ya jadi memang di salah satu sisi agak memberatkan, tapi ya memang begitu ya, jerbasuki mau beo gitu ya. Jadi ya seperti itu ya, saya sampaikan seperti itu. Jadi memang butuh effort yang keras bagi teman-teman yang belum punya komputer, yang belum punya laptop, ya harus nonggo dan sebagainya ya gitu. Nah itu saya selalu ngompor-ngompori pasti ya di pertemuan awal, sehingga tidak ada istilah kalau punya rezeki ya ntar sok lah. Saya lebih baik beli RX King, beli apa Ninja, waduh itu. Padahal zaman kayak gini ya Anda nggak bisa kemana-mana. Ya lebih baik beli laptop gitu kan. Gitu. Jadi sudah ya, kenapa saya tukang ngompori masalah beli laptop, masalah tidak punya komputer dan sebagainya. Karena memang ini erat kaitannya dengan kesuksesan Anda ketika mengikuti kuliah menggambar teknik secara computerized, kelancaran Anda ya kalau punya, insya Allah kan lebih lancar gitu kan. Yang berikutnya adalah sebelum mid semester. Mid itu pertengahan ya. Jadi kalau sudah sekitar 7 kali pertemuan, itu akan dilakukan mid semester, tengah semester. Nah setelah itu berarti mau UAS ya. Jadi 7 kali sebelum mid semester, 7 kali sesudah mid semester. Nah berarti ini pertemuan ini adalah yang manual-manual. Nah yang diperlukan, oh ya saya mau menyampaikan. Nah terus apa manfaatnya menggambar teknik untuk anak teknik industri itu apa? Apa toko dadak diajarkan gitu loh. Aneh gitu Pak Roni gitu. Ya. Aneh.
Ya, mungkin Anda yang apa toh, wong SMA kok saya juga malas gak iso gambar, tapi kok yo kuliah teknik industri ada menggambar teknik. Iya, pasti ada sesuatu, ada tujuannya. Kenapa menggambar teknik diajarkan di teknik industri? Menjadi mata kuliah wajib, bahkan ada praktikumnya. Itu pasti sudah dipikirkan oleh teman-teman, ya para senior, para pendiri teknik industri. Kenapa? Walaupun sekali lagi kadang-kadang Anda bekerja mungkin menggambar teknik tidak dipakai, tapi kan kita menyiapkan. Kenapa? Karena kedepannya kita tidak tahu. Anda jadi teller bank, karena teknik industri juga bisa masuk ke situ. Anda jadi apa? Mungkin menggambar teknik tidak tahu, tapi kan jurusan atau prodi harus menyiapkan lulusannya. Ya, lulusannya apa? Harus bisa bersaing di dunia luar. Maka salah satunya adalah tadi membekali para mahasiswa teknik industri dengan mata kuliah menggambar teknik. Ini sangat bermanfaat terutama bagi teman-teman teknik industri yang bekerja di industri manufaktur, ya, yang bekerja di industri perancangan, yang bekerja di industri perancangan tata letak perusahaan, ya, dan sebagainya. Itu banyaklah manfaatnya gitu ya. Kadang-kadang ada ikut project ME dan sebagainya. Jadi kenapa teknik industri itu di situ salah satu mata kuliahnya adalah menggambar teknik, ya tentunya sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh para senior, oleh para profesor ya di teknik industri. Ya, tentunya ini penting ya bagi Anda ya supaya Anda bisa tentunya bisa bersaing ya di sana ya sangat ketat ya setelah lulus, kemudian supaya Anda punya skill ya desain gitu. Karena salah satunya adalah teknik industri kalau bisa mendesain ya. Banyak pekerjaan yang menawarkan itu gitu ya. Oke. Nah, coba Anda bayangkan deh. Ada yang sudah masuk ke perusahaan besar, perusahaan manufaktur ya. Kenapa si menggambar teknik harus diajarkan? Anda bayangkan perusahaan yang besar di mana Pak proses mendesain kemudian sampai proses memproduksi itu kan nggak bisa dilakukan oleh satu orang. Proses perencanaan, penggambaran itu dilakukan oleh departemen bahkan, yang terdiri dari berapa orang lah banyak. Kemudian proses R&D, kemudian proses produksi, itu juga dilakukan oleh banyak orang. Kemudian sampai ke buyer ya, dipasarkan, ya, dan sampai ke marketing. Itu kalau perusahaan besar itu kan melibatkan banyak orang. Kalau perusahaan kecil yang cuma satu orang, ya yang marketing kita sendiri, yang jualan kita sendiri, yang produksi kita sendiri, yang mendesain kita sendiri. Itu mungkin menggambar teknik nggak perlu. Nah, karena perusahaan-perusahaan sekarang itu besar-besar dan sebagainya, ya beda-beda. Anda bayangkanlah orang yang mendesain, ya mendesain gambar, membuat gambar. Ternyata gambar tersebut itu ya disampaikan ke bagian produksi. Nah, kalau gambarnya nggak standar, ya sekali lagi kalau gambarnya tidak standar, disuruh membuat produk bentuknya A, ukurannya A, ya ketelitiannya X, itu mungkin nggak dong, ya nggak mudeng apa yang diharapkan oleh si pembuat. Bagian manufaktur, produksi itu nggak tahu. Loh, ini bagian perencanaan menyerahkan gambar apa toh? Nah, dengan adanya gambar teknik itu apa? Gambar-gambar yang tidak standar itu menjadi standar. Jadi kalau si perencana menggambar poros, menggambar lubang, menggambar permukaan suatu benda, kan sudah ada standarnya. Maka ketika itu diberikan pada bagian produksi, tentunya bagian produksi itu bisa membaca. Oh, ini maksudnya saya disuruh membuat lubang ya. Oh, ini maksudnya saya disuruh dilakukan dengan kekasaran sekian mili gitu ya.
Ya kenapa? Ya karena ada itu tadi menggambar teknik. Nah, itu sangat bermanfaat ya. Jadi ada standarisasi untuk perencanaan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk database dan sebagainya. Sehingga memang gambar teknik sangat pantas dan sangat layak untuk diajarkan di teknik industri. Jadi kira-kira itu ya, kalau ada yang bertanya-tanya, ngopo toh wong mau sarjana kok mendadak diajar gambar. Ya itu tadi salah satu alasannya itu. Ya, ya gambar yang kita gambar itu harus punya standarisasi. Maka ada ilmunya, yaitu menggambar teknik atau engineering drawing. Jadi gambar-gambar teknik itu standar. Harapannya apa? Harapannya ya tadi misalkan contoh, bagian desain yang menggambar, ketika dia menyerahkan ke bagian produksi, itu yang maksudnya sama, mudeng gitu loh. Nah kalau nggak ada standar itu kan ya sembrono. Ya. Karena apa? Karena di gambar teknik itu adanya lambang-lambang sama garis. Ya, itu aja. Ya sehingga orang lain itu oh maksudnya sama ya. Jadi itu ya. Kenapa menggambar teknik diajarkan di teknik industri engineering drawing. Kemudian yang berikutnya, ini tolong dicatat lagi, alat-alat yang harus Anda miliki. Ya, sebenarnya banyak sekali. Tapi yang saya sampaikan adalah minimalis sekali, ya, minimalis. Saya bukakan aja, share gitu. Ya. Alat-alat yang harus dimiliki. Oke, saya kayaknya kok sudah mulai ngelak gitu ya bahasanya. Saya setelkan video dulu ya supaya nyantai. Mbak Vita ketawa-ketawa, Pak Roni ngelak gitu ya. Nah, oke, saya setelkan video dulu. Saya supaya Anda terinspirasi. Ternyata himpunan mahasiswa teknik industri dari Institut Teknologi Sumatera itu membuat video yang bagus. Ya. Jadi harapannya Anda tergugah, ya terinspirasi. Ini contohnya. Ya. Loh Pak Roni ntar nge-share video apa, ayo. Nah tentunya ya video yang ada hubungannya dengan gambar teknik gitu ya. Oke, tolong disimak baik-baik. Gitara. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Kali ini kita bakalan bahas mata kuliah yang kuliahnya cuma gambar-gambar aja loh. Apa sih menggambar teknik? Menggambar teknik adalah mata kuliah yang termasuk ke dalam SKS wajib teknik industri di semester 3. Gambar teknik merupakan gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis dan simbol-simbol, serta tulisan tegak yang memiliki standar tertentu. Dalam dunia industri, penyampaian tersebut dikenal dengan bahasa gambar teknik, yang artinya cara atau metode penggambaran untuk menyampaikan informasi dalam proses produksi, kerja mesin, atau kerja manusia sampai produk akhir. Pentingnya menggambar teknik dalam keilmuan teknik industri. Sebagai ahli teknik industri yang mencakup bidang desain dan perancangan, maka dari itu kita harus mampu menyampaikan dan membaca informasi melalui bahasa teknik ini. Seperti apa sih maksudnya? Untuk membuat part ini, teman-teman terlebih dahulu membuat rancangan sketsanya. Bisa manual seperti ini, atau juga dengan media visual AutoCAD. Gambar teknik dibagi menjadi dua hal, yaitu dengan manual dan menggunakan media visual, seperti AutoCAD, Inventor, Blender, ANSYS, dan SolidWorks. So guys, mulai kecil belajar manual dan software-nya ya. Untuk menunjang perkuliahan menggambar teknik ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, alat menggambar.
Dalam menggambar rancangan sketsa dibutuhkan pensil, pena, jangka, penggaris, busur, serta alas gambar. Yang kedua, jika teman-teman memiliki komputer ataupun laptop yang mendukung, langsung saja install aplikasi ini di laptop ataupun komputer kalian. Pada awal perkuliahan, teman-teman akan diperkenalkan beberapa materi untuk menggambar manual. Oke, ya. Tadi sudah disampaikan ya dari video itu yaitu kelas manual butuh peralatan, ya. Kelas komputerized butuh peralatan yaitu komputer, sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kelas manual butuh apa saja? Tadi sudah ada yang mendengar ya. Yang jelas penggaris, ya. Penggaris. Wah, ini kalau Anda nggak WFH, wah pasti itu Anda mungkin akan ketemu saya langsung kaget. Kenapa? Karena saya akan mewajibkan mahasiswa itu punya penggaris yang panjang yang dari besi, yang minimal panjangnya adalah 50 cm. Terus harus punya untuk menyimpan kayak orang teknik sipil itu punya tempat wadah kertas gambar macam-macam. Tapi enggak ya, sekali lagi ini karena posisinya WFH ya, SFH, karena posisinya juga pandemi, maka saya agak melunakkan itu. Yang penting Anda punya penggaris, tidak usah dari besi, yang cukup panjang. Ya, karena apa? Karena standarnya yang biasa saya pakai adalah kertasnya kertas A3. Ya. Jadi jangan nun sewu, bahasanya adalah Anda pakai penggaris, ya penggaris yang hasil Anda panjat pinang. Anda punya penggarisnya yang lomba makan kerupuk, itu biasanya cuma berapa? 30 cm. Waduh, itu bukan mahasiswa saya. Ya. Kenapa? Karena kalau penggaris kayak gitu, penggaris yang murah. Kalau murah biasanya kualitasnya jelek. Yang bisanya untuk main-main Anda biasanya kayak gini, itu terus ini kan kayak giniin, terus ntar kertasnya ikut naik. Nah, itu jangan pakai itu. Ya yang agak mahal sedikit lah. Ya agak panjang lah. Plastik nggak apa-apa, tapi agak panjang sekitar 50 cm atau besi nggak apa-apa. Ya, harus punya penggaris itu. Yang kedua, tentunya harus punya eraser atau punya penghapus ya. Ya, jangan sampai Anda punya penghapus tapi justru penghapusnya ketika untuk menghapus itu justru membuat kertasnya sobek. Ada gitu ya, zaman saya kecil itu ada. Ya paling ya kalau Anda pergi ke toko buku mungkin ada yang Staedtler ya, mereknya ada yang Rotring, ada yang Faber-Castell dan sebagainya. Pokoknya yang lumayan bagus lah penghapus itu. Karena walaupun kecil tapi bisa mempengaruhi kualitas gambar yang Anda gambar itu kalau terjadi kesalahan ketika menghapus. Oke, jadi kertas gambar tadi? Yang pertama kertas gambar ya. Kemudian penghapus, kemudian yang berikutnya adalah untuk membuat gambar ya, kertas, selain eraser tentunya Anda harus punya pensil. Nah, pensil itu saya minta Anda beli pensil mekanik. Kenapa? Karena kalau gambar itu ada standarisasi, dalam ilmu menggambar teknik, ketebalan itu cuma ada dua. Tebal dan tipis. Ya, orang engineering, orang teknik kan bilangnya kayak gitu. Tidak ada istilah, Pak, saya agak tebal, Pak, saya tebal banget, Pak, saya tipis banget. Tidak ada istilah itu. Jadi cuma ada dua. Benar atau salah, tinggi atau rendah, besar atau kecil, mati atau hidup. Nah itu. Kalau dalam teknik itu kayak gitu. Nah maka ketebalan dalam menggambar teknik itu juga cuma ada dua. Tebal dan tipis. Nah terus berapa itu kalau tebal dan tipis? Nah supaya continue, maka tadi saya mewajibkan Anda pensilnya harus menggunakan pensil mekanik. Pensil mekanik tahu? Kebetulan peralatan gambar modul saya itu ada di kantor ya, ini di rumah ya, ntar suatu saat saya perlihatkan. Pensil mekanik itu yang ujungnya bisa digerak-gerakan ya, udeng ya. Oke. Nah kemudian
itu isinya kan bisa diganti, refill. Nah, itulah maksud saya itu kenapa saya mewajibkan Anda memakai pensil mekanik. Kenapa? Karena supaya ketebalannya kontinu. Kalau isinya setengah, ya diganti setengah terus kan. Tapi kalau Anda memakai pensil yang biasa, yang diseruti, ya namanya ya dioyoti, diseruti, itu kan ntar nggak standar. Semakin lama semakin tebal. Tapi kalau memakai pensil mekanik yang isinya bisa digonta-ganti, itu kalau isinya 0,5 ya diganti aja 0,5 mili. Nah, kemudian yang tebal, yang tipis bagaimana? Sebenarnya kalau menurut teori, tebal dan tipis kalau dalam satu kertas gambar, itu Anda, Pak, saya kertas gambar ini, dalam kertas gambar ini, menggambar garis yang tebal itu 0,5. Maka secara otomatis, di situ kalau ada gambar yang tipis, garis yang tipis itu menggunakan 0,25. Jadi separohnya. Ya, atau garis tebal adalah 2 kali dari garis tipis. Nah, tapi kalau saya meminta Anda untuk mengerjakan gambar A, yang tipisnya pakai 0,25 ya, terus minggu berikutnya, ntar yang tipisnya pakai 0,5. Nah, Anda berarti punya pensil mekanik harus banyak. Mudeng ya? Tidak seperti itu. Saya tidak akan memberatkan Anda semuanya. Jadi supaya tidak memberatkan, kalau saya ngomong tebal, itu artinya isi pensilnya yang 0,5. 2B ya, bukan HB, supaya agak tebal. Karena kan jenis pensil ada yang hard, ada yang fine, ya. Kita pakai yang 2B saja. Ya, jadi ntar kalau beli isi pensil mekanik ya, kebetulan anak saya ada tapi ini lagi main ngegame di luar gitu, kalau nanti tak pinjamin gitu ya. Oke, jadi ntar pensil mekanik itu yang tebal menggunakan 0,5. Pensil mekanik punya. Oke, ya. Kemudian sama isinya ya Mas Faro. Kemudian yang tipis berarti separohnya. Tapi kalau di pasaran Pak, di pasaran itu jarang sekali yang 0,25. Ya silakan, ntar cari saja di ya kasih. Nah ini jadi contohnya ini adalah yang 0,5 Faber-Castell ya. Minimal inilah ya. Ini yang tebal ya. Ini kan pensilnya ya, pensilnya saya kira tahulah. Ini 0,5. Untuk yang garis yang tebal 0,5. Bagi saya ya, ntar kalau ditanya pas tes kerja, yang tebal berapa Mas? Wah 0,5. Ya belum tentu ya. Kenapa saya mewajibkan 0,5? Daripada Anda ntar beli pensil banyak banget ya, lebih baik saya putuskan untuk tugasnya Pak Roni, kalau saya ngomong tebal berarti memakai 0,5. Kemudian kalau tipis, karena di pasar mudah-mudahan di pasaran ada, itu Anda cari yang 0,252B ya. Kalau ini 0,5 ya, 0,25. Jadi ntar kalau pakai tipis itu pakai 0,25. Kalau di pasaran tidak ada, saya memberikan toleransi ya apa-apa 0,3. Jadi yang tipis adalah 0,3, yang tebal adalah 0,5. Kalau di pasaran tidak ada, syukur-syukur yang tipis di pasaran ada yaitu 0,25. Ya, kemudian oke ya. Jadi itu ya kertas gambar ukuran A3, kemudian eraser atau penghapus, kemudian pensil mekanik, kemudian penggaris ya, ruler ya. Ruler itu tadi ada yang lurus ya. Kemudian segitiga 2 ya, segitiga yang siku-siku ya. Ada yang sama sisi sama yang siku-siku ya. Sebentar ada Anda ya. Nah, jadi untuk Anda lihat ya, untuk penggaris segitiga itu minta tolong Anda punya 2 yang ini ya. Yang ini
sama yang sama sisi, ya siku-siku 1 sama sisi 1. Yang lainnya ada garis penggaris yang lain, ada malengkung dan sebagainya, itu sunnah saja. Tapi yang wajib itu tadi ya, ada kertas gambar A3. Saya saya kira kertas A3 banyak sekali di warung-warung kecil pun banyak. Kemudian ada eraser penghapus, kemudian ada pensil mekanik baik yang isi 0,5 atau 0,3, kemudian ada penggaris lurus yang 50 cm, kemudian ada penggaris yang segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga sama sisi. Ntar manfaatnya untuk apa ya? Ntar ketika ada tugas, ntar Anda tahu manfaatnya. Oke, ya itu. Kemudian yang berikutnya ada mal huruf ya dan sebagainya. Ini saya susah sekali mengontrolnya karena online gitu ya. Jadi untuk mal huruf tidak begitu diperlukan ya. Saya anggap Anda tulisannya bagus semuanya. Jadi tanpa mal huruf untuk membuat kepala gambar dan sebagainya itu sudah pakai tulisan tangan Anda sudah cukup. Kalau kelas manual saya lebih saklek lagi. Apapun harus memakai mal huruf ya. Tulisan I, tulisan titik aja harus pakai mal huruf. Tapi sekarang karena kondisinya seperti ini, online saya juga tidak bisa ngecek Anda pakai mal huruf atau tidak, itu sangat susah, maka itu diabaikan. Yang penting konten yang lain ya itu. Jadi kira-kira peralatan yang dibutuhkan itu ya, ada yang lain enggak? Coba ya sebentar Mas. Oke. Ada yang lain enggak? Peralatan utama tadi ini enggak perlu ya. Ini kalau teknik sipil atau arsitek itu butuh ini. Anda enggak perlu itu. Ini Anda pun enggak perlu pensilnya yang kayak gini. Anda tadi pakai pensil mekanik ya. Enggak 2H tapi 2B ya. Ya, karena pensil ada yang hard ya. Nah, Anda cukup yang 2B ya, 2B ya. Soft ya. Enggak usah yang hard ya. Anda 2B saja, tapi ukurannya adalah tadi 0,5 sampai 0,5 dan 0,25 untuk yang tebal dan yang tipis. Ya. Untuk penghapus saya kira nggak perlu ya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Nah, begini, cara menulis yang baik, tolong diperhatikan kursor saya. Ya. Cara menulis yang baik, ya membuat garis yang baik, itu Anda diusahakan tegak lurus, tidak miring. Ya, ini keliru. Ya, yang ini keliru. Ya, kalau seperti ini bisa aja ntar walaupun Anda pakai pensil 0,5, itu ntar bisa aja yang tercetak itu bisa lebih dari 0,5 karena Anda miring. Jadi yang betul adalah yang seperti ini, yang gambar C. Ya, sekali lagi tolong diperhatikan cara menggambar, yaitu yang kayak C, posisinya tegak lurus terhadap kertas, tidak boleh miring. Ya. Tidak boleh miring. Oke. Nah, garis-garis segitiga itu untuk apa? Ya, misalkan untuk gambar kayak gini, garis segitiga. Ya. Jadi untuk menggambar-gambar kayak gini, makanya saya butuh ada yang segitiga siku-siku dan ada yang segitiga sama sisi. Ya, itu nggak begitu ini ya, jangka nggak perlu Anda beli yang kayak gini juga lah. Ya, kecuali kalau 1 tahun ya, mata kuliah 1 tahun mungkin Anda butuh ini, tapi Anda nggak perlu yang butuh ini. Ini juga nggak begitu ya. 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 Ya.
Saya kira alat-alat yang dibutuhkan itu. Yang berikutnya, minta tolong. Sebelum mid semester, tugas-tugas itu yang saya berikan, acuannya adalah ini. Tolong Anda catat. Bukunya Takeshi Sato, N. Sugiharto, judulnya Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Ya. Sekali lagi, rujukannya adalah Takeshi Sato dan N. Sugiharto. Judulnya ini, penerbitnya adalah Pradnya Paramita. Ya. Ya. Itu tugas-tugasnya saya ambil dari sini. Ya. Kemudian bacaan-bacaan yang lainnya monggo ya di kelas manual. Satu lagi yang 3 serangkai kalau nggak salah itu bukunya, mohon maaf masih ada di kampus, saya tidak ada semuanya di sini. Jadi buku 1 untuk tugas yang lain itu ada di kampus, saya lupa. Tapi yang jelas ini yang ada banyak tugasnya saya ambilkan dari bukunya orang Jepang ya sama orang ITB ya, Takeshi Sato dan N. Sugiharto ya gitu. Itu karyanya penerbitnya Pradnya Paramita. Ya itu sudah dicatat ya. Oke. Itu kan sebelum mid semester, 7 pertemuan pertama. Nah terus bukunya ntar setelah mid semester apa? Computerized. Silahkan ntar ketika menggunakan aplikasi, Anda kan bisa download tutorial dari YouTube, kemudian download buku AutoCAD, dari apa sembarangan ya, dari web, dari blog, dari apa, itu macam-macam. Yang penting bahwa itu adalah membantu Anda dalam mengoperasikan AutoCAD. Ya. Ya banyak ya bukunya, saya nggak nyebutin ya, ada media komputer, Komputindo dan sebagainya, banyak ya, ada Antiquari dan sebagainya. Silakan saja, di internet juga banyak yang gratis, yang buku AutoCAD itu setelah MIT. Tapi sebelum MIT adalah tadi, memakai bukunya N. Sugiharto, Menggambar Mesin, serta satu lagi saya lupa ya, ada di kampus. Ya gitu. Harapannya ini masa pandemi ya, Anda terus pinjem bukunya piye yo. Susah. Anda berarti mau nggak mau belinya online ini ya, buku ya. Iya. Karena apa? Karena dulu saya, ini cerita saja pengalaman dari kakak kelas, itu pasti ketika saya ngajar gambar teknik, itu banyak yang main ke Jogja, banyak yang online. Kenapa? Karena di Semarang itu bukunya jarang. Jarang sekali. Buku saya kan agak aneh. Jadi harus biasanya main ke Jogja, ke shopping center. Atau lewat online tadi ya, Takeshi Sato, ya enggak masalah. Ya, Anda ntar bisa online membeli buku. Mbak Anindya minta tolong membeli buku tersebut lewat online gitu ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau saya fotokopi juga bukunya jelek. Bahkan kemarin itu saya mengharamkan, ya saya yang paling keras kalau motokopi itu. Karena apa? Karena ntar bisa beda ya yang di fotokopi. Ya, jadi minta tolong Anda cari sendiri ya, online saya kira sudah banyak ya. Atau Anda kalau main ke Jogja ya enggak ya, masa pandemi kayak gini. Ya, tadi udah judulnya. Bukunya udah. Nah, kemudian apa? Yang berikutnya penilaian. Tadi kan sudah referensinya atau bukunya. Penilaiannya apa? Inilah hebatnya menggambar teknik. Menggambar teknik tidak mengenal kata ujian. Tidak mengenal kata UTS. Tidak mengenal kata UAS. Kenapa? Karena menggambar teknik, nilai UTS-nya, nilai ujian tengah semesternya adalah diambilkan dari tugas yang saya berikan. Ya. Kenapa? Karena saya harus memberikan reward. Ya, Anda mengerjakan tugas ya dari pagi sampai malam yang lembur, masa saya nggak menghargai? Maka cara saya menghargai adalah dengan memberikan nilai yang diibaratkan adalah sama dengan UTS. Jadi ntar UTS Anda nggak perlu belajar. Begitu pula ujian akhir semester. Itu menariknya menggambar teknik itu kayak gitu. Jadi yang diujikan adalah Anda, karena ini masa pandemi, ya
Anda belum bisa ke kampus, berarti Anda saya akan diujikan lewat membuat proyek. Proyek besar. Dulu itu tuh angkatan berapa itu 2017 pernah saya suruh bikin proyek denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lab A, lab B. Itu seperti itu, jadi proyek gitu ya. Ya, ada dulu inventor bikin 3 dimensinya. Nah, jadi macam-macam ya gitu ya. Nah, karena nilai tugas adalah sebanding dengan ujian, tolong jangan sampai Anda meremehkan, apalagi sampai tidak mengumpulkan tugas. Ya sudah, bahasa kerennya adalah wassalam. Kalau Anda tidak mengumpulkan tugas. Kenapa? Ya jelas, nilainya jelek. Mata kuliah yang lain, kalau ngulang, itu mungkin banyak. Tapi menggambar teknik, Anda tanya saja sama kakak kelas Anda. Itu bahkan walaupun nilainya jelek, bahkan sangat jarang yang mau. Kenapa? Karena tugas stok. Sekali lagi, karena tugas stok, kebanyakan tugas. Ya, yang nilainya jelek ogah ngulang. Kenapa? Karena tugasnya berat. Ya. Jadi nggak ada mungkin yang ngulang menggambar teknik. Kenapa? Karena semuanya serius. Ya, karena tiap tugas dianggap sebagai bagian dari ujian. Serius. Karena kalau nggak serius ya sudah. Ya, Anda jelek, mau ngulang malu ya. Ya, karena tugasnya juga ntar banyak ya, dan ya bisa ya tugas itu disimpan. Kemarin Pak, saya tahun kemarin sudah ngerjain ini, sekarang enggak ya Pak, Anda bisa. Gitu ya. Jadi tolong Anda serius ya. Ya, tentunya penilaian ini, variabel penilaian ini saya sudah beritahu. Jadi tidak ada UTS, jadi tidak ada UAS, ya lewat tugas, lewat proyek ya karena ini online. Nah, tolong Anda serius ya. Memang mata kuliah menggambar teknik ya seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan? Ini ada 68. Harusnya itu kalau kelas A dan kelas B masuk ada 40 dan 43. Saya punya datanya. Jadi kalau NIM itu ya sekitar 80 sekian, tapi ini ada 68. Nah, terus begini, ini berarti kelas A sudah masuk pertemuan pertama, ntar ya, berarti kan absen, tinggal klik aja absen. Ya. Kemudian yang berikutnya, kelas B, otomatis absensinya hari Jumat. Sekali lagi, kelas B otomatis absensinya hari Jumat. Caranya sama dengan yang tadi ya, cuma hari Jumat sesuai dengan jadwal. Terus saya tidak akan memberikan pertemuan lewat Zoom karena kita sudah bareng-bareng dengan kelas A. Ada yang ditanyakan untuk kelas B? Monggo. Mbak Widya, ada yang mau disampaikan? Ketua kelas B-nya, silakan hadir. Ya, tahu ya Mbak Widya. Jadi ntar Jumat tetap absen di learning, SIM Unisula, caranya kayak tadi, terus habis itu sudah. Kenapa? Karena Anda sudah mengikuti kuliah ini bareng, ya, itu dengan kelas A. Nah, terus ntar ke depannya itu ntar gantian. Ya, kadang-kadang kelas A yang saya giring di jadwalnya kelas B. Itu. Jadi gantian. Ini kan kalau seperti ini kan kasihan kelas B-nya ya. Ya, ini sekali lagi kadang-kadang gantian ya, itu. Kalau tidak ada yang ditanya atau ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung. Untuk jangka apa? Oh ya, pertanyaan dari Mas Dimas Adi Yusuf. Silahkan ya. Jangka memang ntar ketika membuat tugas ya dibutuhkan, tapi tidak banyak, monggo ya. Harapannya tidak usah beli karena kan jangka harganya mahal ya, dan dipakai hanya beberapa. Tidak usah beli, pinjam aja sama adik Anda atau tetangga Anda yang punya itu. Ya, kalau pensil kan harus beli karena memang dipakai terus. Kemudian apakah buku itu ada yang berbentuk e-book? Ya, sepanjang yang saya ketahui, karena ini adalah wewenang dari penerbit supaya laku bukunya, itu untuk yang buku saya sampaikan, Takeshi Sato tadi yang bersama
Sugiharto yang menggambar mesin itu tidak menyediakan itu, ya, tidak menyediakan e-book dan sebagainya. Nah, e-book yang lainnya banyak, tapi sebagai pendamping gitu ya. Tadi Mas Muhammad Rifki, ya, yang buku rujukan utamanya itu punyanya Takeshi Sato, GN Sugiharto itu tidak ada e-booknya. Jadi mau tidak mau Anda harus beli. Kalau AutoCAD, monggo banyak kok. Di YouTube juga banyak, ikuti langkah-langkahnya, cara-caranya. Kalau e-book AutoCAD juga banyak sekali yang langsung bahasa Inggris dari Autodesk Incorporation juga banyak. Ya. Pak, perpustakaan Unisula kalau kuliah online itu buka atau tidak ya? Saya kurang tahu ya seperti apa. Coba ntar saya komunikasi dengan Mas Perpus Pusat karena ini beda gedung ya. Ya sangat besar ya. Coba ya saya diingatkan ya buka atau tidak. Karena begini, mulai hari ini Unisula justru nggak boleh masuk ke kantor lagi. Ya karena memang ada sesuatu ya kemarin sudah mulai masuk ya saya masuk 75%, Budekan masuk 75%, karyawan masuk 50%. Tapi sekarang justru tidak boleh kecuali kalau ada keperluan tertentu ya karena memang lagi rawan bahasanya ya. Jadi kemungkinan perpus untuk minggu-minggu ini sampai Oktober itu kayaknya juga online gitu. Kayaknya ya, tapi coba ntar saya pastikan dulu. Yang lainnya, apakah bisa pekerjaan AutoCAD diselesaikan dengan cara manual? Bisa, bisa. Kalau Anda sudah ahli, sudah apa, itu bisa. Tapi sekali lagi tentunya ada tujuan. Kenapa harus menggunakan aplikasi? Yang jelas yang namanya aplikasi, yang namanya AutoCAD itu apa? Di perusahaan tujuannya. Contohnya nih, saya sudah gambar bagus, ya pakai pensil, sudah standar. Terus habis itu saya naik sepeda motor, mau dikumpulkan ke tempatnya dosen, basah. Anda punya backup-nya tidak? Anda yang sudah gambar bertahun-tahun misalkan. Tidak bisa. Tapi kalau Anda gambar pakai AutoCAD, apa? Anda punya database-nya. Ini, oh ya, ngeprint kehujanan, print lagi aja, print lagi aja. Nah, jadi AutoCAD itu sangat membantu, ya. Bisa, ya kalau Anda sangat ahli itu bisa karena kan asalnya kan memang manual ya, asalnya kan manual. Kemudian untuk membantu produktivitas itu Anda ada aplikasi. Sama, Anda ngetik. Zaman dulu ngetik, Anda pikirkan. Ngetik rapi-rapi. Itu kan pakai mesin ketik. Anda mungkin tidak mengalami. Terus sekretaris itu, besok suruh mengetik kalimatnya sama tapi kepadanya beda. Pegel enggak tangannya? Pegel. Kenapa ngetik lagi dari awal? Tapi dengan adanya komputer bagaimana? Dengan adanya Word bagaimana? Dengan adanya Google Doc bagaimana? Sangat membantu. Anda tinggal ganti ininya aja, print lagi. Kepadanya siapa? Print lagi. Jadi kira-kira itu ya bisa, tapi sekali lagi tidak yang sukar-sukar juga sangat tidak efektif kalau dikerjakan secara manual. Nah, harapannya saya mengerjakan dua-duanya itu supaya Anda punya skill ya secara manual dan skill secara computerized. Nah, itu. Jadi lengkap sudah. Anda punya manual juga jago, punya komputer juga, it's okay. Jadi Anda tidak masalah mau ditempatkan dimanapun. Itu yang bisa saya jawab. Pak, berarti setiap menggambar teknik harus menggunakan stopwatch? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, tapi setiap tugas, ya tergantung tugasnya, ya tergantung ininya, ya. Tapi kira-kira sebagian besar yang menggunakan itu. Itu Mas Farhan. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Monggo, tidak apa-apa. Ya. Ya, sekali lagi yang kelas A berarti
hari ini absen ya tadi ya, langsung aja ntar buka learning ya same, kemudian klik learning, kemudian absen. Yang kelas B absensinya hari Jumat sesuai dengan jadwal asli dari saya. Karena ini kan kuliahnya online, tapi Anda absensinya yang kelas B hanya menyusul saja. Ya kedepannya ntar akan saya kasih pengumuman ya, mau seperti apa dan sebagainya. Itu. Ntar yang kelas Google Classroom akan saya share juga. Saya belum buat yang Google Classroom. Oke, silakan. Masih ada? Ya. Nah, kalau tidak ada, saya akhiri dengan melanjutkan pemutaran video yang tadi ya, kayaknya kok belum selesai nih, ya, kayaknya belum selesai. Halo, balik lagi di channel YouTube HM Tender. Ansys Solid dibagi menjadi dua hal, yaitu dengan manual dan menggunakan media visual seperti AutoCAD, InVentor. Ya, tadi juga sudah disampaikan dalam menggambar teknik ada yang manual, ada yang menggunakan computerized. Yang computerized itu ada Inventor, ada AutoCAD, ada Blender, Ansys, dan SolidWorks. So guys, mulai kecil belajar manual dan segarnya ya. Untuk menunjang perkuliahan menggambar teknik ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, alat menggambar. Dalam menggambar rancangan sketsa dibutuhkan pensil, pena, jangka, penggaris, busur, serta alas gambar. Yang kedua, jika teman-teman memiliki komputer ataupun laptop yang mendukung, langsung saja install aplikasi ini di laptop ataupun komputer kalian. Pada awal perkuliahan, teman-teman akan diperkenalkan beberapa materi untuk menggambar manual, seperti macam garis, konstruksi geometris dan sketching, sistem proyeksi, dan pemberian toleransi. Dilanjutkan materi tentang menggambar secara visual. Nah, itu dia pengenalan tentang mata kuliah menggambar teknik. Untuk materi yang lebih lengkap, teman-teman bisa akses link kumpulan materi kuliah. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, monggo kalau Pak ini kita beli 3 buku atau yang tak kasih saja. Iya, yang wajib saja gitu ya, yang wajib saja gitu. Yang utama karena saya banyak ngambil tugasnya dari Takeshi Sato, saya sarankan Anda untuk beli Takeshi Sato. Sebenarnya nggak usah beli. Anda pinjam kakak kelas Anda. Karena apa? Karena tiap tahun itu saya mewajibkan. Tapi biasanya kakak kelas Anda juga untuk kenang-kenangan, dulu pernah diajar Pak Roni yang super galak, katanya gitu, wah bukunya nggak boleh lah. Itu biasanya kayak gitu. Sehingga apa? Ya, walaupun saya tiap tahun meminta untuk pakai buku itu, ternyata kakak kelas Anda juga kadang banyak yang nggak mau meminjamkan. Sebenarnya bisa, nggak usah beli lah. Lebih baik kalau ada kakak kelas Anda yang murah hati, ya mau mendekati Anda, mau didekati Anda, ya itu ya bisa pinjam. Yang nggak harus beli ya Mas ya. Dan kalau mau beli pun yang bukunya Takeshi Sato, itu aja. Itu Mas Khairul Umam, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Berarti setiap oke, sudah. Ya, itu. Sampun nggih. Terima kasih semuanya. Ntar akan saya umumkan lagi ya pertemuan berikutnya, apakah pakai Zoom ataukah saya upload materi ataukah memberikan tugas gitu ya. Jadi ini karena pertemuan pertama memang butuh banyak kuota ya supaya saya tahu mahasiswa-mahasiswa saya ya seperti apa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini ya, karena kalau tak kenal katanya maka tak sayang ya. Saya memakai mazhab itu ya, jadi untuk pertama kali ya saya kenal dulu. Ini ada yang dari luar Jawa? Ada? Oh,
Siapa? Karena kemarin itu menyampaikan, kalau nggak salah kelas apa ya, saya lupa. Itu ada yang dari Sulawesi gitu ya. Berarti kan waktu Indonesianya kan ya, karena kan waktu Indonesia Barat. Berarti kan selisih berapa jam gitu kan ya. Nah ini, tidak ada ya. Dari ini semuanya ya, Jawa dan sekitarnya saja ya. Oke, mohon maaf ya. Kalau saya, tutur kata saya ya, ada yang merasa tersinggung oleh apa yang saya sampaikan, tapi memang gaya bahasa saya seperti ini. Saya ya termasuk orang yang menghargai waktu. Ya. Tolong ntar ke depannya kalau saya ngomong waktunya jam sekian, tanya saja sama kelas Anda lah ya. Ya harus jam sekian. Ya. Saya pun kalau lagi ngajar itu konsisten ya dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ngajar pun sama, saya telat 15 menit, saya nggak mau masuk. Begitu pula senior Anda juga sudah tahu dengan sifat Pak Roni ya, di disiplin ya. Jadi kalau lebih dari itu, ya mereka juga tahu ya, saling menghargai gitu ya. Jadi insya Allah akan komitmen. Nah begitulah dengan ini ya, tolong ntar jangan ujuk-ujuk masuk kalau sudah melebihi maksimal 15 menit ya dari apa yang telah kita janjikan. Jadi kalau saya janjinya jam 1, mari kita Zoom jam 1. Ya Anda jangan jam 1.30 baru masuk ya. Jadi mohon pengertiannya ya. Kita kasih toleransi 15 menit ya gitu ya. Kayak itu. Yang lainnya ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ntar komunikasinya lewat, walaupun saya wakil dekan 1, komunikasinya karena menggambar teknik ya lewat grup menggambar teknik ya. Jadi kan sudah ada grupnya ya. Kemudian ntar kalau fisika juga ntar di fisika. Jadi sudah sendiri-sendiri. Kemudian Anda berlaku mulai cerdas, mulai cermat ya, mulai smart. Baca pengumuman, misalkan kemarin baca jadwal. Oh ini kok maksudnya apa? Oh Anda harus cermat. Oh ini hari ini jam ini saya nggak ada kuliah, adanya di hari ini jam ini dan sebagainya. Oh, saya memberikan pengumuman di kelas B. Artinya berarti kelas B harus ikut gitu ya. Kelas A ya, kelas A pengumumannya akan beda dengan yang kelas B. Ternyata saya memberikan pengumuman di kelas B, berarti kelas B-nya harus ikut gitu ya. Jadi harus smart, harus belajar itu. Ya, setiap dosen gayanya beda-beda. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Jaga kesehatan, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang ada di rumah juga semoga sehat, semoga bisa menjaga kalian semuanya ya. Dan doakan guru-guru kami, doakan keluarga kami ya Bapak Ibu dosen dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa share informasi, pengetahuan, ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian semuanya ketika hidup setelah lulus ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir, insya Allah setiap pertemuan seperti ini saya punya dokumentasinya. Ntar kalau yang biasanya akan saya share ya apa rekamannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon izin, saya tutup ya. End meeting for all. Ya.